Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dan kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan buat segala penyertaan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu, karena Tuhan buatlah kami mengerti akan firman-Mu. Ampunlah kami Tuhan segala keberdosaan kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Yesaya pasal 65 ayat 1-9. Beginilah bunyinya. Aku telah berkenang memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenang ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan terhadap diri mereka, atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak, firman Tuhan, sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, perikop ini berbicara tentang penolakan terhadap orang-orang Yahudi dan pemanggilan terhadap bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam hal ini Yesaya sangat berani menubuatkan hal tersebut kepada orang-orang Yahudi yang akan menganggapnya sebagai penghinaan besar terhadap bangsa mereka dan berkemungkinan besar akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat. Yang pertama boleh kita lihat di sini dinubuatkan bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi yang selama ini jauh akan dibuat dekat. Dalam arti bahwa orang-orang yang sudah lama hidup tanpa Allah di dalam dunia sekarang akan mulai mencari Allah. Mereka yang sebelumnya tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku, sekarang akan mulai bertanya-tanya tentang Dia. Mereka ataupun nenek moyang mereka tidak pernah sebelumnya menyerukan namanya. Mereka hidup tanpa doa, atau berdoa kepada batang pohon atau batu-batu pekerjaan tangan manusia. Tetapi Allah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakannya. Allah juga menyatakan bahwa Dia telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencarinya, sebagaimana waktu itu bangsa-bangsa yang lain yang berada di sekitaran bangsa Israel tidak mencari Allah. Masih saja bagi mereka Tuhan adalah Allah yang tidak dikenal, namun Allah ditemukan juga oleh mereka. Perkenalan dan hubungan yang berbahagia antara Allah dan bangsa-bangsa bukan Yahudi ini dimulai dari pihak Allah. Mereka mengenal Allah karena mereka sudah dikenal olehnya. Mencari Allah dan menemukan Dia karena mereka pertama-tama sudah dicari dan ditemukan olehnya. Meskipun sesudah menjalin persekutuan dengannya, Allah ditemukan oleh orang-orang yang mencari Dia. Namun pada awal mula pertobatan, Ia ditemukan oleh orang-orang yang tidak mencari Dia
Sebab kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namanya. Di sini Allah menyatakan atau memperkenalkan dirinya terhadap bangsa yang tidak memanggil namanya, bukan kepada bangsa Yahudi yang telah memanggil namanya dengan waktu yang sudah lama dan masih terus berlanjut. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan inilah yang diteruskan oleh para rasul. Mereka pasti dari satu tempat ke tempat lain untuk memberitakan Injil, memperkenalkan Allah, supaya bangsa yang tidak mengenal Allah menjadi mengenalnya. Mereka berpaling kepadanya, berbalik dari berhala-berhala yang mereka buat, dan menyatakan kepada mereka supaya mengarahkan pandangannya kepada Allah yang hidup dan yang telah menjadikan segala sesuatunya. Yang kedua, di sini dibuatkan bahwa orang-orang Yahudi yang sudah lama menjadi umat yang dekat dengan Allah akan dicampakkan dan dijauhkan. Rasul Paulus menerapkan mengenai ayat 2 ini kepada orang-orang Yahudi di zamannya sebagai keturunan para pembuat kejahatan. Di dalam Roma 10 ayat 21 dikatakan, tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Disinilah kita mengamati bagaimana orang-orang Yahudi diajak untuk menerima anugerah ilahi. Allah sendiri melalui para nabinya, melalui anaknya, melalui para rasulnya, mengulurkan tangannya kepada mereka. Allah membentangkan tangannya kepada mereka seperti sedang berperkara, berbantah dengan mereka. Tidak cuma memberi mereka isyarat dengan jari, tetapi juga membentangkan tangannya, seperti siap untuk merangkul dan menjamu mereka, mengulurkan tanda-tanda perkenanannya kepada mereka dan mendesak mereka untuk menerimanya. Dan ini dilakukan sepanjang hari, sepanjang zaman Injil. Ia menunggu saat untuk bertindak dengan penuh anugerah dan tidak lelah menunggu. Bahkan mereka yang datang pada saat-saat terakhir tidak ditolak. Selanjutnya bagaimana mereka meremehkan undangan itu. Undangan itu diberikan kepada suku bangsa yang memberontak dan suku membantah. Mereka menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Dalam hal ini kita bisa mendapati mengenai bangsa Yahudi ini. Sifat buruk dari bangsa ini, dunia akan melihat bahwa bukan tanpa alasan mereka ditolak Allah. Karena perbuatan pelacuranlah mereka disingkirkan. Mereka hanya ingin menuruti kehendak sendiri. Mereka sangat menyulut murka Allah. Ini merupakan keluhan Allah terhadap mereka selama ini, yaitu mereka membuat sedih hatinya. Mereka mendukakan Roh Kudusnya. Mereka tidak peduli penghinaan apa yang mereka berikan kepada Allah, meskipun itu dilakukan di depan matanya dan dalam hadiratnya. Dalam penghinaan yang sungguh-sungguh terhadap kewenangannya dan dengan menantang keadilannya. Sang Nabi berbicara secara lebih khusus tentang segala kesalahan mereka sendiri maupun kesalahan nenek moyang mereka sebagai alasan mengapa Allah mencampakkan mereka. Nabi Yesaya memberikan contoh-contoh kejahatan mereka. Kejahatan nenek moyang mereka yang paling menimbulkan murka adalah penyembahan berhala. Kejahatan ini, demikian sang Nabi memberitahu mereka, menyulut murka Allah di depan mukanya. Ini merupakan dosa yang membawa mereka ke dalam pembuangan. Dan meskipun pembuangan itu sangat menyembuhkan mereka dari dosa itu, namun ketika kehancuran terakhir dari bangsa itu tiba, hal ini diungkit lagi untuk melawan mereka. Sebab pada hari pembalasan Allah, Ia akan membalaskan dosa itu. Mereka meninggalkan bait suci Allah dan mempersembahkan korban di taman-taman dewa atau kuburan-kuburan, supaya mereka puas karena melakukannya dengan cara mereka sendiri, sebab mereka tidak menyukai ketetapan-ketetapan Allah. Mereka meninggalkan mezbah Allah dan membakar korban di atas batu bata, mezbah-mezbah yang mereka dirikan sendiri, atau mereka membakar korban menurut temuan-temuan pikiran mereka sendiri bagi berhala-berhala mereka. Mereka memakai ilmu nujum atau meminta petunjuk kepada orang mati, dan untuk itu mereka duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua untuk meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup.
atau mereka biasa meminta petunjuk kepada roh-roh jahat yang gentayangan di pemakaman. Mereka melanggar hukum-hukum Allah tentang makanan mereka dan melanggar pembedaan yang sudah dibuat antara yang haram dan yang halal sebelum itu dihapuskan oleh Injil. Mereka memakan daging babi. Memang sebagian dari mereka lebih memilih mati daripada makan daging babi. Tetapi besar kemungkinan bahwa banyak dari antara mereka memakannya, terutama apabila itu dijadikan syarat untuk tetap hidup. Pada zaman juru selamat kita membaca tentang sekawanan besar babi yang hidup di antara mereka, yang memberi kita alasan untuk curiga bahwa pada masa itu ada banyak orang yang hanya menjalankan hukum Taurat dengan begitu sedikit kesadaran hati nurani. Sampai-sampai mereka mau makan daging babi, yang untuk itu mereka dihukum secara adil dengan dimusnahkannya babi-babi itu. Kuah atau irisan-irisan dari daging-daging terlarang lain yang di sini disebut hal-hal yang najis ada dalam kuali mereka dan digunakan sebagai makanan. Makanan terlarang disebut sebagai kejijikan dan orang-orang yang ikut menikmatinya dikatakan membuat diri mereka jijik. Ada orang yang tidak berani makan dagingnya tetapi berani makan kuahnya karena mereka ingin sedekat mungkin mengecap apa yang terlarang, untuk menunjukkan betapa mereka mengidam-idamkan buah terlarang. Mungkin hal ini di sini dimaksudkan secara kiasan untuk semua kesenangan dan keuntungan terlarang yang diperoleh melalui dosa, kejijikan yang dibenci Tuhan itu. Mereka suka bermain-main dengannya, suka mengecap kuahnya, tetapi orang-orang yang menyombongkan diri seperti itu karena berani mendekati batas-batas dosa dan berdiri di tepiannya terancam bahaya akan jatuh ke dalamnya. Akan tetapi kejahatan orang-orang Yahudi di zaman juru selamat kita yang paling menyulut murka Allah adalah kesombongan dan kemunafikan mereka. Dosa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu yang terhadapnya Kristus menyatakan begitu banyak celaka. Mereka berkata, "Menjauhlah, tetaplah jauh-jauh, tetaplah di tempatmu, tetaplah dengan kawan-kawanmu, tetapi janganlah mendekat kepadaku, nanti kamu menajiskan aku. Janganlah meraba aku tidak akan membiarkan kamu sedikit pun akrab denganku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Dan karena itu kamu tidak cukup baik untuk bercakap-cakap denganku. Aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan juga seperti pemungut cukai ini." Hal ini siap mereka katakan kepada setiap orang yang mereka jumpai, sehingga dengan berkata, "Nanti engkau menjadi kudus olehku," mereka menganggap diri mereka lebih kudus daripada siapa saja. Bukan hanya sangat baik, sebaik yang seharusnya, sebaik yang diperlukan, melainkan juga lebih baik daripada tetangga-tetangga mereka. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, firman Allah. Asap yang bukan berasal dari api yang cepat menyala, yang segera bersinar berkilauan, tetapi dari api yang menyala sepanjang hari dan yang juga mengeluarkan asap. Perhatikanlah, dalam diri manusia tidak ada yang lebih menjijikkan dan menyulutkan murka Allah daripada menyombongkan diri sendiri dan menghina orang lain. Sebab biasanya orang-orang yang menganggap diri mereka lebih kudus daripada siapa saja justru paling tidak kudus dari semuanya. Perseteruan Allah dengan mereka karena ini, bukti melawan mereka sudah jelas. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku. Hal itu tertulis untuk diingat melawan mereka di masa yang akan datang. Sebab mungkin mereka tidak langsung mendapat ganjaran untuk itu. Dosa-dosa para pendosa dan khususnya perbuatan orang-orang munafik yang menyombongkan diri dan mencemooh orang lain tersimpan pada Allah, dan apa yang tertulis akan dibacakan dan ditindaklanjuti. Aku tidak akan tinggal diam selalu, meskipun mungkin aku sudah tinggal diam untuk waktu yang lama. Mereka sama sekali tidak menganggapnya seperti salah seorang dari mereka sendiri, seperti yang kadang-kadang mereka lakukan. Sebaliknya, ia akan mengadakan pembalasan terhadap diri mereka. Orang dengan keji menyalahgunakan agama, hal yang terhormat dan suci itu,
jika mereka mengaku beragama dan menjadikannya sebagai sesuatu untuk menyombongkan diri, dan Allah yang cemburu akan mengadakan perhitungan dengan mereka karena itu. Pengakuan yang mereka megahkan hanya akan memperberat hukuman mereka. Kesalahan nenek moyang mereka akan bangkit melawan mereka. Bukan berarti bahwa dosa mereka sendiri tidak pantas mendapat hukuman-hukuman yang ditimpakan Allah atas mereka dan yang jauh lebih berat. Hal ini mereka akui. Sebaliknya Allah tidak mau menimpakan kehancuran yang begitu besar pada mereka jika di dalamnya Ia tidak mengarahkan pandangan pada dosa-dosa nenek moyang mereka. Oleh karena itu, dalam kehancuran Yerusalem yang terakhir, Allah dikatakan membuat mereka menanggung akibat dari penumpahan darah orang-orang kudus dalam perjanjian lama, bahkan darah Abel. Allah akan mengadakan perhitungan dengan mereka, bukan hanya karena berhala-berhala nenek moyang mereka, melainkan juga karena bukit-bukit pengorbanan mereka, karena mereka membakar korban di atas gunung-gunung dan bukit-bukit, meskipun mungkin itu dipersembahkan hanya untuk Allah yang benar. Ini berarti menghujat atau mencela Allah. Ini merupakan penghinaan terhadap pilihan yang sudah ditentukannya tentang tempat di mana Ia ingin menuliskan namanya dan janji yang sudah diucapkannya bahwa di sana Ia akan menjumpai mereka dan memberkati mereka. Kesalahan mereka sendiri bersama dengan kesalahan nenek moyang mereka akan membawa kehancuran atas mereka. Segala kesalahanmu sendiri maupun kesalahan nenek moyangmu bersama-sama, yang satu memperberat yang lain, bergabung bersama perbuatan yang dulu, yang meskipun mungkin tampak tidak diperhatikan dan terlupakan, akan ditakarkan ke dalam jubah mereka. Allah akan membalikkan ke atas pangkuan mereka. Bukan hanya orang yang terang-terangan menjadi musuhnya, melainkan juga sahabat-sahabatnya yang palsu dan berkhianat, celah yang telah mereka datangkan kepadanya. Saudara-saudara sekalian, akan tetapi ketika bangsa itu hendak dihancurkan, Allah akan memisahkan dan mengamankan bagi dirinya sebagian dari mereka, yaitu merujuk pada umat sisa. Menurut pilihan kasih karunia, sebagian orang Yahudi akan dibawa memeluk iman Kristen, akan ditambahkan ke dalam jemaat, dan dengan demikian diselamatkan. Dan oleh karena orang-orang pilihan inilah waktu kehancuran orang-orang Yahudi akan dipersingkat dan penghancuran itu akan dihentikan, yang jika tidak demikian akan terus berlanjut sampai sedemikian rupa sehingga dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Hal ini digambarkan di sini melalui sebuah perbandingan dalam ayat 8. Di sini kita dapat memahami sekalipun pohon anggur sudah sedemikian kering dan layu, sehingga tampak tidak ada sari ataupun kehidupan di dalamnya. Dan karena itu pengurus kebun anggur terdorong untuk mencabut atau menebangnya. Namun jika di dalamnya ada air anggur sesedikit apapun yang cocok untuk membuat anggur baru, meskipun hanya dalam satu tandan, orang yang berdiri di dekatnya akan menyela dan berkata, "Janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat, ada kehidupan di dalam akar, dan ada harapan bahwa mungkin saja itu dapat menjadi hal yang bermanfaat." Orang-orang baik adalah berkat bagi tempat-tempat di mana mereka tinggal. Dan ada kalanya Allah menyayangkan seluruh kota dan bangsa demi sedikit orang baik yang ada di dalamnya. Betapa kita harus berkeinginan keras untuk mendapatkan kehormatan ini, bukan hanya dibedakan dari orang lain, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Dalam hal ini gambaran tentang orang-orang yang akan membentuk umat sisa yang diselamatkan dan menyelamatkan ini. Mereka adalah orang-orang yang melayani Allah. Itu dilakukan oleh karena hamba-hambaku. Dapat kita lihat dalam ayat 8. Dan hamba-hambaku adalah orang-orang yang akan tinggal di situ. Dapat kita lihat dalam ayat 9. Hamba-hamba Allah yang setia, bagaimanapun mereka dipandang orang, adalah sahabat-sahabat terbaik yang dimiliki oleh negeri di mana mereka tinggal. Dan orang-orang yang melayaninya seperti ini melakukan kehendak Allah pada zaman mereka.
Di sini ada gambaran tentang belas kasihan yang disediakan Allah untuk mereka. Umat sisa yang akan kembali dari pembuangan akan tinggal dengan berbahagia lagi di negeri mereka sendiri. Itu terjadi berdasarkan hak keturunan, sebagai keturunan dari Yakub, yang di dalamnya keluarga Yakub tetap terjaga dan keturunannya terpelihara, dan yang darinya seperti dari benih yang ditabur akan bertambah banyak. Mereka ini melambangkan umat sisa Yakub yang akan dipersatukan ke dalam jemaat Injil oleh iman. Mereka akan mendapat bagian yang baik bagi diri mereka sendiri. Mereka akan mewarisi gunung-gunungku, gunung-gunung kudus yang di atasnya Yerusalem dan Bait Allah dibangun, atau gunung-gunung Kanaan, tanah yang dijanjikan, yang melambangkan perjanjian anugerah yang didiami dan juga diwarisi oleh semua hamba Allah, umat pilihannya. Mereka menjadikannya sebagai tempat perlindungan mereka, tempat peristirahatan dan kediaman mereka, sehingga mereka tinggal di sana dan merasa betah di sana. Mereka mengambilnya sebagai warisan mereka untuk selama-lamanya, dan itu akan menjadi warisan mereka yang tak dapat rusak. Umat pilihan Allah, keturunan rohani dari Yakub yang pendoa, akan menjadi ahli waris gunung-gunung kebahagiaan dan sukacitanya, dan akan membawa dengan aman ke sana melewati lembah air mata. Saudara-saudara sekalian, Tuhan kenal betul siapa hambanya, orang pilihannya. Kerajinan beribadah, keaktifan pelayanan, dan berbagai bentuk lainnya mungkin bisa mengelabui sesama, tetapi Tuhan tidak akan bisa dikelabui, karena Dia menilik kedalaman hati setiap umatnya. Dan ketahuilah bahwa Tuhan kita itu menyediakan hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Oleh sebab itu, marilah kita tetap hidup saleh di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan membawa kita ke tempat kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami telah mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan mampu kami lakukan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami Tuhan hidup saleh di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, dan ampunlah segala dosa pelanggaran kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Shalom bagi kita semuanya.